Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Putu Julianto SE MSIAK selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak DR Gede Adi Yuniarto SE AK MSI selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan Ibu Putu Eka Dianinta Marfilianti Dewi SST AK MSI selaku dosen penelah saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Loh Putu Yanti Endita Dewi dengan NIM 1817051025. Adapun rancangan proposal yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Android, Buku Warung, Peran Pemerintah, dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan UMKM di masa pandemi pada studi kasus UMKM di Kecamatan Buleleng. Langsung saja ke latar belakang. Nah, perkembangan UMKM selama pandemi, munculnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu tentang pengelolaan keuangan yang mengakibatkan turunnya suatu penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi, di mana pencatatan yang biasa dilakukan oleh UMKM hanya sebatas menghitung selisih antara uang masuk dan keluar tanpa melihat pengeluaran itu dialokasikan untuk kegiatan usaha atau non-usaha. Nah, dampaknya jika tidak adanya informasi akuntansi adalah tidak dapat mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Jika suatu usaha akan menjalani mitra dengan lembaga keuangan, maka akan mengalami suatu kesulitan. Dengan begitu, pada tahun 2019, Ambine Vesti dan Cinami Council menciptakan aplikasi keuangan berbasis Android yaitu Buku Warung, di mana Buku Warung merupakan platform untuk UMKM yang menyediakan pembukuan melalui satu aplikasi, di mana dengan penerbitan aplikasi Buku Warung ini untuk UMKM, kedepannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif sehingga dapat mengevaluasi usaha dan menggunakan informasi laporan keuangan yang sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan kerja keuangan UMKM yaitu peran pemerintah, di mana peran pemerintah tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai pelayanan publik yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Nah, terdapat peran pemerintah yang efektif dalam pengembangan UMKM yaitu sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator. Nah, di mana di tengah pandemi ini pemerintah sudah membantu kinerja keuangan UMKM adanya bantuan BLT dan kartu prakerja. Nah, pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil menengah akan banyak memberikan manfaat dalam kinerja keuangan. Pengetahuan yang rendah akan menyebabkan usaha yang dijalani mengalami kegagalan dalam manajemen, sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buleleng karena UMKM di Kecamatan Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Nah, di mana perkembangan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2019, Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34,374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UKM pada perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan suatu tenaga kerja. Selain itu, adapun kebaruan dari penelitian ini yaitu saya menambahkan aplikasi keuangan secara khusus yang berfokus pada aplikasi Buku Warung, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi keuangan secara umum dan menambahkan 4 indikator pada variabel penggunaan aplikasi Android, dan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 8 indikator. Nah, dengan begitu saya mengalokasikan 12 indikator tersebut dari penelitian CNKT 2017 di antara keandalan, ketersediaan, kelengkapan, keluasan, kemudahan penggunaan, dan serta 4 indikator dari penelitian Loh Putu Widiayanti 2018 di antaranya kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Selanjutnya, pada variabel peran pemerintah, saya menambahkan 4 indikator dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 4 indikator. Nah, saya mengelaborasikan 8 indikator tersebut dari penelitian Lydia Hetri Yuanti 2019, di antara frekuensi pelatihan, kemudahan memperoleh akses modal, kemitraan usaha, serta 5 indikator dari penelitian Preyin 2018, di antara akses pemodalan dan pembiayaan, peraturan, regulasi, dan penyiapan lokasi usaha, penyediaan informasi. Selanjutnya, pada variabel pengetahuan akuntansi,
Saya menambah 5 indikator dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 2 indikator. Saya mengaplikasikan 7 indikator tersebut dari penelitian Heliani Nuryanti 2019 dan 4 indikator dari penelitian oleh Wawan Rahman 2019. Selanjutnya, pada biar kinerja keuangan, saya menambahkan 3 indikator dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 4 indikator. Saya mengaplikasikan 7 indikator tersebut dari penelitian Dinar Wahyudi 2019 dan Ali Aransi Aludi 2019. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari proposal ini, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kinerja UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Buku Warung, peran pemerintah, pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang selanjutnya adapun tujuan penelitian, di mana yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung, peran pemerintah, pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya ada deskripsi teoritis. Yang pertama ada teori tindakan beralasan, di mana teori tindakan beralasan ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan secara sadar mempertimbangkan informasi yang bersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi atas tindakan yang dilakukan. Dalam teori tindakan beralasan ini, niatnya merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindakan. Selanjutnya ada human capital theory, adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia sama halnya seperti kapital atau barang modal sebagai tanah, gedung, mesin, dan lainnya. Teori ini berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia berupa pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong peningkatan produktivitas kinerja. Nah, selanjutnya ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung, di mana Buku Warung merupakan suatu aplikasi catatan keuangan harian dan pembukuan UMKM untuk mencatatkan keuntungan penjualan transaksi dalam bisnis. Catatan pembukuan pada aplikasi ini terdiri dari pemasukan, pengeluaran, hutang, piutang, dan serta laporan keuangan. Nah, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan UMKM, pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pemberdayaan di bidang modal, peralatan, dan produksi, pengelolaan, pemasaran sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Selain itu, adanya pengetahuan akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, ringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan akuntansi pengusaha, sehingga pemahaman pengusaha untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada kinerja keuangan, di mana suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dapat disimpulkan, kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau badan, usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Selanjutnya, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil tersebut. Selanjutnya ada hipotesis suatu penelitian, di mana merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang merupakan praduga karena masih harus diuji suatu kebenarannya.
Nah, di sini ada hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya, hipotesis 2 ada terhadap pengaruh positif pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Hipotesis 3 terdapat pengaruh positif pengaruh penggunaan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Hipotesis 4 terdapat pengaruh positif pengaruh penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android Buku Warung peran pemerintah pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM mikro di Kecamatan Buleleng yang terdiri dari 12 desa dan 17 kelurahan sebanyak 140 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya ada sampel, di mana pengambilan sampel dalam populasi dilakukan secara acak berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh penulis, dikenal dengan istilah purpose sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan dan tujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa memiliki representatif. Nah, adapun rumus Lopin yang digunakan yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per 1 per jumlah populasi dalam kurung error kuadrat. Selanjutnya, adapun metode pengumpulan yang digunakan ada 3, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, di mana metode kuesioner adalah pengumpulan data ini berisi serangkaian pertanyaan untuk diajukan pada narasumber atau responden. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda menggunakan bantuan program analisis SPPS karena data penelitian ini berupa angka-angka yang membuktikan hipotesis-hipotesis yang diajukan. Nah, adapun uji kualitas data, ya ada uji validitas, yaitu digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas, di mana uji ini sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau disebut dengan konstruk. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana uji klasik ini ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau reduction memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya, uji multiliniaritas adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas dan independen. Selanjutnya ada uji heterokodalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variansi dan reduction suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya ada uji hipotesis, di mana yang pertama ada konvensi determinasi adalah digunakan untuk mengukur besarnya variansi variabel dependen maupun dijelaskan bersama oleh variabel independen. Nah, ada uji V dilakukan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap suatu variabel dependen sebagai dan yang dikomplikasi dalam satu model regresi berganda sudah tepat. Selanjutnya uji T bertujuan untuk menguji signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dipromosikan dalam model. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi.